Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Udin makan samyang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Raden Syafiq Rafdayat Putra dari kelas 10B SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di dalam buku paket PPKN kelas 10 SMA atau SMK Kurikulum Merdeka. Materi yang saya ambil ada di bagian ketiga unit kelima, yaitu tentang belajar dari keragaman budaya. Sebelum kita masuk ke isi materinya, kita harus tahu dulu untuk apa kita belajar materi ini. Nah, kita belajar materi ini untuk mengetahui dan mengenali keragaman identitas yang ada di dalam sebuah bangsa dan untuk menunjukkan rasa penghargaan ke keragaman budaya yang ada di Indonesia maupun dunia. Langsung kita masuk ke isi materinya. Pertama, pasti kita merasa bangga dong terhadap banyaknya keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan itu juga menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Dan tak hanya itu, budaya-budaya tersebut bisa hidup berdampingan tanpa merendahkan salah satu sama lain. Bayangkan, jika salah satu budaya menganggap dirinya itu lebih tinggi daripada lebih superior daripada budaya lainnya. Atau jika sebuah agama menganggap ajarannya itu paling benar dan agama lain itu ajarannya itu hanya omong kosong belaka. Sampai-sampai pemeluk agama ini tuh menganggap bahwa pemeluk agama lain tidak layak untuk tinggal di negaranya sendiri. Hal-hal seperti itu pasti sangat berbahaya kan untuk kesatuan Indonesia dan sangat mengancam gitu. Sangat mengancam perpecahan yang di dalam negara. Oleh karena itu di negara Indonesia semua kebudayaan memiliki posisi yang sama. Mereka meneduh di satu payung yang sama. Semuanya ya, termasuk agama, etnis, ras, suku, kebudayaan, semuanya itu berada di satu payung yang sama dan semuanya itu rata semuanya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena jadi mereka semua itu dijamin bisa untuk agama pemeluknya bisa beribadah sesuai dengan ajarannya dan tidak ada yang mengganggu. Dan untuk budaya, mereka itu bisa melestarikan dan melanjutkan tradisi yang sudah diturunkan dari leluhurnya secara bebas gitu. Nah, sebagai sebuah negara yang banyak keragamannya, tentu saja Indonesia pernah mengalami konflik-konflik. Dan salah satu konflik yang paling menentukan untuk nasib negara kita yaitu pada tahun 1998, tepatnya pada masa reformasi. Konflik bernuansa etnis dan agama banyak terjadi di berbagai daerah Indonesia. Namun fase tersebut bisa dilewati dengan baik meskipun tidak dengan sempurna. Kita pun bisa terhindar dari perpecahan. Nah, untuk saat ini tantangan yang dihadapi datang dari berbagai dimensi, seperti dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan juga berasal dari berbagai arah semua, terutama lokal, nasional, dan internasional. Karena itu, kebanggaan akan tradisi dan budaya sebaiknya tidak hanya sekedar perayaan saja. Tradisi tidak hanya perlu dilestarikan agar terjaga dari kerusakan. Lebih dari itu, tradisi harus tetap dihidupkan sekaligus dikukuhkan. Nilainya perlu dipertahankan dalam situasi yang terus berubah. Jadi kita sebagai warga Indonesia itu tidak boleh terbawa oleh arus globalisasi. Kita harus tetap mempertahankan, mengukuhkan budaya-budaya kita dan juga membuat mereka hidup rukun supaya tidak terjadi perpecahan. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Si Jamal ketusuk jarum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.